Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bima Rizky Ananda dari kelas 82. Saya ingin menyampaikan materi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Jika kita melihat peta konsep ini, maka ada 3 poin penting. Yang pertama, kedatangan bangsa barat yang isinya terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Proses kedatangan dan reaksi bangsa Indonesia. Kemudian poin yang kedua, terdiri dari 1. Monopoli dan adu domba, 2. Kerja paksa, 3. Sewa tanah, 4. Tanam paksa, dan 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kemudian yang terakhir adalah poin yang ketiga, terdiri dari 1. Latar belakang, 2. Tekad Sumpah Pemuda, 3. Pergerakan nasional pada masa kedudukan Jepang, dan yang terakhir perubahan masyarakat pada masa penjajahan. Baiklah, di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat. Terdapat 3 faktor yang mendorong bangsa-bangsa barat untuk menuju ke Indonesia. Yang pertama, Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Merupakan faktor dari alam Indonesia sendiri yang membuat bangsa barat mencari rute menuju daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia. Dan di sini ada bandar perdagangan di Indonesia. Yang pertama, ada Sumatera. Komoditasnya berupa emas, rotan, lada, damar, dan kapur barus. Yang kedua, ada Jawa. Komoditasnya berupa beras, gula, kain, lada, dan alat-alat besi. Dan yang ketiga, ada Kalimantan. Komoditasnya berupa emas, intan, dan damar. Dan ada juga Maluku. Komoditasnya berupa pala dan cengkeh. Kemudian faktor yang kedua adalah motivasi 3G. Apa itu motivasi 3G? Terkenal dengan sebutan 3G karena memang semboyan yang tersebut berawan dengan huruf G, yaitu pertama, gold, mendapat kekayaan, glory, meraih kejayaan, dan gospel, menyebarkan agama Nasrani. Kemudian faktor yang ketiga ialah perkembangan iptek, merupakan berbagai kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Misalnya, 1. Kartografi, peningkatan akurasi peta. Kedua, navigasi, penemuan kompas magnetik. Dan yang ketiga, astronomi, teori heliocentris dan bumi bulat. Lalu, kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Dari bangsa yang pertama, bangsa Portugis. Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia. Pada tahun 1488, Bartolomeu Dias memulai ekspedisi pelayarannya. Lalu, pada tahun 1498, ekspedisi Vasco da Gama tiba di India. Lalu, pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque tiba di Malaka. Dan pada tahun 1512, Portugis berhasil mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan Pajajaran dan kerajaan Ternate. Kemudian kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Pada tahun 1577, Sir Francis Drake memulai ekspedisi pelayarannya. Lalu pada tahun 1579, Sir Francis Drake tiba di Maluku. Dan pada bulan Maret 1604, Sir Henry Middleton memulai pelayarannya. Dan pada tahun 1604, tepatnya pada bulan Desember, Sir Henry Middleton tiba di Sumatera. Lalu pada bulan Januari 1669, William Dampier memulai pelayarannya. Lalu pada bulan Desember 1669, William Dampier tiba di Papua. Dan yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Pada tahun 1696, armada De Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul di ekspedisi lainnya. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger atau pergabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Pangeran Jayawikarta atau penguasa bagian wilayah Banten memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberi izin kepada VOC,
Pangeran Jayawikarta juga memberi izin pendirian kantor dagang kepada H atau Inggris. Lalu, pada tahun 1614, Peterborough digantikan oleh Gerard Racine. Namun, pada tahun 1016, Gerard Racine digantikan oleh Lawrence Real. Lalu, pada tahun 1611, John Peterson Cohen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC. Dan pada tahun 1621, VOC merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten dan mengganti namanya menjadi Batavia. Lalu, poin kedua, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, pengaruh monopoli pada perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang membuat kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Penderitaan rakyat Indonesia akibat monopoli perdagangan VOC. Untuk mewujudkan monopoli perdagangan, VOC akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Contohnya adalah kebijakan ekstirpasi dan pelayaran Hongi. Kemudian, demi tercapainya monopoli perdagangan, maka VOC menerapkan berbagai siasat politik untuk meluas keluasan mereka. Namun, VOC mengalami kebangkrutan pada awal abad 18, lebih tepatnya 31 Desember 1799. Ada faktor internal yang membuat bubarnya VOC. Yang pertama, meluasnya korupsi dalam tubuh VOC. Kedua, adanya perdagangan gelap dan perdagangan ilegal rempah-rempah. Ketiga, membengkaknya anggaran gaji pegawai. Keempat, VOC menanggung biaya perang yang besar. Yang kelima, persaingan perdagangan dengan East India Company milik Inggris. Dan keenam, berkurangnya pendapatan VOC. Dan ada juga faktor eksternalnya, yaitu perubahan susunan politik dan ketatanegaraan di negara Belanda. Lalu yang kedua, kebijakan kerja paksa bagi rakyat Indonesia. Daendels ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Atas pertimbangan militer dan ekonomi, Daendels memutuskan pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panurukan. Pembangunan jalan raya pos dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja rakyat yang berasal dari rakyat Indonesia. Yang ketiga, pengaruh kebijakan sistem sewa tanah bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan teori domain, semua tanah di Indonesia dianggap sebagai milik Raja Inggris. Raffles menerapkan kebijakan sewa tanah yang dilakukan dengan cara memungut biaya sewa dari petani dan rakyat. Sistem sewa tanah tidak berlangsung lama dan gagal diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, ada pengaruh sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Pada tahun 1830, Johannes van der Bots sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda ditugaskan mengatasi krisis keuangan Hindia Belanda. Ia memberlakukan kebijakan tanam paksa. Setiap desa diwajibkan untuk menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami tanaman ekspor yang laku keras di pasaran dunia. Hasil panen tanaman ekspor harus dijual kepada Belanda dengan harga yang sudah ditentukan. Belanda mendapatkan keuangan hingga 800 juta gulden. Penderitaan rakyat Indonesia meningkat sebagai akibat kebijakan tanam paksa. Dan pada tahun 1870, kebijakan tanam paksa secara resmi dihapus. Lalu yang terakhir adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, Sultan Babullah mengusir Portugis. Penyebab utamanya adalah Portugis menghalang-halangi perdagangan Banda dengan Tidore. Tidore tidak terima dengan tindakan armada Portugis, lalu melakukan perlawanan. Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Rakyat Maluku sadar bahwa Portugis hanya akan merusak perdamaian. Sultan Hairun berhasil menyatukan rakyat dan mengobarkan perlawanan pada tahun 1565. Pada tahun 1570, bertempat di benteng Sao Paulo, terjadi perundingan antara Sultan dan Portugis. Pada saat itu, Sultan Hairun tidak menaruh curiga sedikit pun. Ia merasa bahwa perdamaian jauh lebih baik. Namun, pada saat perundingan
berlangsung tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba, Portugis menangkap Sultan Hairun, dan pada saat itu ia juga membunuhnya. Sultan Babulah atau putra Sultan Hairun dengan gagah melanjutkan perjuangan ayahandanya dengan memimpin perlawanan. Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate. Selanjutnya, Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon. Pada tahun 1605, Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon. Yang kedua, perlawanan Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1607 hingga 1639, armada Aceh telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Maluku. Saat itu, Aceh telah memiliki armada laut yang mampu mengangkut 800 prajurit. Pada tahun 1629, Aceh mencoba menaklukkan Portugis. Tetapi, penyerangan yang dilakukan Aceh ini belum berhasil mendapat kemenangan. Yang ketiga, ketangguhan ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan. Suatu ketika, kerajaan Goa dan Mone atau Arung Palaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan VOC dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. VOC memberikan dukungan sehingga Bone menang saat perang dengan Goa pada tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa mendatangani perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Yang keempat, serangan Mataram terhadap VOC. Pada awalnya, Mataram dengan Belanda menjalin hubungan baik. Belanda diizinkan mendirikan benteng, gudang, atau loji untuk kantor dagang di Jepara pada tahun 1615. Perselisihan antara Mataram dengan Belanda terjadi karena nafsu monopoli Belanda. Pada tanggal 8 November 1618, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan Van der Mots menyeberang Jepara. Raja Mataram, Sultan Agung, segera mempersiapkan penyerangan terhadap kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628. Pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Baurekso yang tiba di Batavia 22 Agustus 1628. Serangan pertama yang dilakukan oleh Mataram gagal, sehingga terpaksa pasukan ditarik kembali ke Mataram tanggal 3 Desember 1628. Pada serangan tersebut, tidak kurang 1.000 prajurit Mataram gugur dalam medan pertempuran. Mataram segera mempersiapkan serangan kedua dengan pimpinan Kiai Adipati Juminah, K.A. Puger, dan K.A. Purbaya. Persiapan dilakukan dengan lebih matang. Serangan dimulai pada tanggal 1 Agustus dan berakhir 1 Oktober 1629. Namun, serangan kedua ini pun gagal, karena faktor kelemahan yang sama. Seperti pada serangan pertama, serta lumbung padi persediaan makanan, banyak dihancurkan Belanda sehingga semakin memperlemah kekuatan Mataram. Pada tahun 1799, terjadi peristiwa penting dalam sejarah kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. VOC dinyatakan bangkrut hingga dibubarkan. Semua utang, piutang, dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah. Setelah dibubarkannya VOC, Indonesia berada langsung di bawah pemerintah Hindia Belanda. Lalu ada perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, Perang Saparua di Ambon. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van der Burg dalam perlawanan tersebut. Kristen Marta Tiahahu, yang merupakan putri tunggal, dan Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Patimura. Perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Lalu ada Perang Paderi di Sumatera Barat yang berlangsung sekitar pada tahun 1821 hingga 1838. Minangkabau, Sumatera Barat, merupakan salah satu pusat gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus pada tahun
1821. Kaum Padri dipimpin Tuanku Iman Bonjol atau M. Syahab, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Sementara itu, Belanda menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol pada tanggal 15 November 1825. Selanjutnya, Belanda berkonsentrasi ke Perang Diponegoro. Yang ketiga, Perang Diponegoro. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang besar yang dihadapi Belanda. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan keraton Yogyakarta merupakan salah satu penyebab kegelisahan rakyat. Salah satu bukti campur tangan politik Belanda adalah dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Ketika pada tahun 1822, Hamengkubuwono IV wafat. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Sebagai contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Patih Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro. Terjadi perselisihan saat pengikut Diponegoro Patih Danureja IV mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu Telgarejo yang menjadi basis pengikut Diponegoro direbut dan dibakar Belanda. Perang Jawa dikumandangkan pada tahun 1825 hingga 1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat pada tahun 1855. Kemudian ada lagi perang-perang lainnya seperti Perang Aceh yang ditakwai oleh Teuku Umar dan Cuk Nyadin. Lalu ada perlawanan Sisi Mangaraja Sumatera Utara yang ditakwai oleh Sisi Mangaraja, Perang Banjar yang ditakwai oleh Pangeran Antasari, dan Perang Jagaraga di Bali. Selanjutnya, C. Tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional. Misalnya, perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia atau faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak pada penjajah. Dalam pelaksanaannya, banyak penyelewengan dalam politik etis, seperti 1. Irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Kedua, emigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa keluar Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Yang ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Pendidikan tinggi hanya untuk orang Belanda dan sebagian anak pejabat. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah
perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. C. Rasa senasib sepenanggungan. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. D. Perkembangan organisasi etnik, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnik banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pansundan, serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga berbagai organisasi kedaerahan seperti Trikonodarmo pada tahun 1515, Jong Java 1915, dan Jong Sumatrenbon pada tahun 1917. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada abad 10, antara lain Jong Islamatenbon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiatul Wasyiyah. E. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Dan yang terakhir F. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Seperti 1. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Dan yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Lalu yang kedua, ada Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Nah, organisasi itu seperti yang pertama, Budi Utomo, kedua, Syarikat Islam, ketiga, Indische Party, keempat, Perhimpunan Indonesia, kelima, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, Pergerakan Nasional pada masa kedudukan Jepang. A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia. Untuk kepentingan ekonominya, Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara bangsa-bangsa barat. Untuk menyamakan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu, serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru. Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kedudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintah Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Kedua, Pemerintah Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta. Yang ketiga, Pemerintah Angkatan Laut Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama bangsaan Jepang, Kimigayo. Adapun beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi-organisasi sosial. Kedua, pembentukan organisasi semi-militer. Yang ketiga, pengarahan pramusa. Dan yang keempat, eksploitasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan, mereka sengaja memanfaatkan organisasi-organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka.
Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya, cara ini bentuk perjuangan diplomasi. Tokoh-tokohnya adalah para pemimpin putra, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur. 2. Gerakan bawah tanah. Larangan berdirinya partai politik pada zaman Jepang mengakibatkan sebagian tokoh perjuangan melakukan gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi tanpa sepengetahuan Jepang atau gerakan sembunyi-sembunyi. 3. Perlawanan bersenjata. Di samping perjuangan yang dilakukan dengan memanfaatkan organisasi bentukan Jepang dan gerakan bawah tanah, ada pula perlawanan bersenjata yang dilakukan bangsa Indonesia, di antaranya sebagai berikut. 1. Perlawanan rakyat Aceh. 2. Perlawanan Singaparna, Jawa Barat. 3. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Dan yang keempat, perlawanan Peta di Blitar, Jawa Timur. Keempat, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Perubahan pada masa kolonial Barat. Yang pertama, perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial Belanda yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Yang kedua, persebaran penduduk dan urbanisasi. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada akhir abad 19. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga, perubahan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Pengenalan tanaman baru sangat bermanfaat dalam pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. 4. Penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Yang kelima, transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Keenam, perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian yang bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. Pembukaan berbagai perusahaan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dengan bidang yang berbeda. 7. Mengenal uang. Pada masa sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat, masyarakat biasanya bekerja secara gotong royong. Contohnya, dalam mengerjakan sawah, setiap kelompok penduduk akan mengerjakan secara bersama-sama dari sawah atau ke sawah lainnya. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. 8. Perubahan dalam pendidikan. Pertama, adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pusat-pusat kekuasaan Belanda di Indonesia di berbagai kota di Indonesia menjadi pusat pertumbuhan berbagai sekolah di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, juga telah berkembang perguruan tinggi sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. 9. Perubahan dalam aspek politik.
Kejayaan kerajaan-kerajaan pada masa sebelum kedatangan bangsa Barat satu persatu mengalami kemerosotan dan bahkan keruntuhan. Pada masa kerajaan rakyat diperintah oleh raja yang merupakan bangsa Indonesia. Pada pemerintahan kolonial Barat, rakyat diperintah oleh bangsa asing. Kekuasaan bangsa Indonesia untuk mengatur bangsanya semakin hilang, digantikan dengan kekuasaan bangsa Barat. Perubahan inilah yang paling penting untuk diperjuangkan. Tanpa kemerdekaan, bangsa Indonesia sulit mengatur dirinya sendiri. 10. Perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kalian temukan di berbagai kota di Indonesia. Masa penjajahan Belanda berpengaruh terhadap teknologi dan seni bangunan di Indonesia. Teknologi bangunan modern dikenalkan bangsa Barat di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, sebagian bangunan tersebut sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagai kantor pemerintah. Perubahan kesenian juga terjadi terutama di masyarakat perkotaan, yang mulai mengenal tarian-tarian Barat. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Dalam aspek budaya, juga terjadi perubahan kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Menurut Cosmas Indocopletus dan dalam bukunya Topographica Christiana pada abad 6, sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar, dan di Sri Lanka. Dari Malabar itu, agama Kristen menyebar ke berbagai daerah. Pada tahun 650, agama Kristen sudah mulai berkembang di Kedah atau di Semenanjung Malaya dan sekitarnya. Penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif lagi seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pada abad 16, kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pengaruh lain dalam bidang budaya adalah pakaian, bahasa, makanan, dan jenis-jenis pekerjaan baru. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. 4. Perubahan dalam aspek politik. Dan yang terakhir, perubahan dalam aspek budaya.